Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Kebakaran terjadi akibat pemilik rumah lupa mematikan kompor. Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Hingga saat ini jumlah korban meninggal temukan sebanyak 5 orang. Harga daging ayam di wilayah Kabupaten Banyumas naik Dengan kisaran Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi. Live di Kompas TV. Hati-hati menyerap dan menyebarkan informasi. Koper untuk pemenangan calon tertentu dalam Pilkada 2024 kebenarannya belum terverifikasi. Yang viral di media sosial belum tentu fakta. Kesuksesan Menteri Pertahanan menjalankan program food estate di Jawa Tengah adalah tidak benar. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Setiap Sabtu pukul 12:30 siang di Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dengan menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kita sekali-sekali mati melainkan dalam keadaan berislam kepada Allah. Meyakini bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan utusannya, adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, contoh kita dalam beragama, Nabi kita yang mulia, Nabiullah Muhammad SAW. Kemudian di sini kami menasihati kami pribadi dan juga kepada pemirsa sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa dengan menjalankan seluruh perintah Allah, menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah, dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang, yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang di dalam syariatnya, di dalam Al-Quran, dan juga di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Semua itu kita jalankan, semua itu kita tunaikan untuk beribadah kepada Allah, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan membawakan sebuah tema yang sangat bermanfaat untuk kita, yang harus kita ketahui, yaitu
Siapakah orang yang sholat dan celaka? Orang yang sholat namun dia celaka. Maka ini kita perlu ketahui. Jangan sampai kita termasuk orang-orang tersebut, orang-orang yang sudah sholat, sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun sholatnya tidak diterima. Dia justru menjadi celaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita melihat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara hal-hal yang perlu kita tadabburi, yaitu tadabburi surah-surah di dalam Al-Qur'an. Dengan kita mentadabburi Al-Qur'an, melihat ciptaan Allah, maka kita akan melihat begitu agungnya Allah Subhanahu wa taala dan begitu kuasanya Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Dan kita saat ini akan mentadabburi sebuah surah yang pendek, surah di dalam juz 30, surah-surah pendek, yaitu surah Al-Ma'un, ayat nomor surah 107, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Kecelakaan bagi orang-orang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Al-Ma'un ayat 1-7. Maka pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, inilah bentuk tadabbur Al-Quran. Kita membaca dan membaca ayatnya dan membaca terjemahannya, sehingga membuat kita tersadarkan, hati kita mulai tersadarkan apa yang dimaksud dengan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Perhatikan, kita perlu perhatikan surat Al-Ma'un ini. Di dalam surat Al-Ma'un dijelaskan tentang hak Allah dan juga hak sesama manusia. Yang terkait dengan hak Allah yaitu beriman kepada hari pembalasan, tidak mendustakan hari pembalasan, itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Menjaga salat merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ria merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak manusia diantaranya yaitu menyayangi anak yatim, memberi makan kepada orang miskin, dan menolong orang lain dengan barang yang berguna. Maka hak Allah dan hak sesama manusia terdapat di dalam surat Al-Ma'un ini. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana, kita akan membahasnya lebih lanjut pada segmen berikutnya. Awali hari penuh energi positif dengan referensi terpercaya. Perbarui khazanah informasi dengan berita terkini nasional dan mancanegara. Lengkap dengan penuturan langsung narasumber kredibel. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda. Sapa Indonesia Pagi, setiap hari pukul 7 pagi, live di Kompas TV. Jadilah bagian dari arus utama. Serap segala informasi yang paling mengundang atensi.
hanya yang utama, yang layak Anda percaya. Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Ikuti Berita Utama, Senin sampai Jumat pukul 7:30 malam, Sabtu dan Minggu pukul 8 malam. Live di Kompas TV. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya Ahmad Kamil dalam program Mutiara Iman. Terkait dengan salat, di dalam Quran surah Al-Maun, hak Allah yaitu terkait dengan salat. Hak Allah yaitu terkait dengan salat. Yaitu di antara sifat melalaikan hak Allah yaitu melalaikan salat. Melalaikan salat merupakan salah satu sifat melalaikan hak Allah, yang dimana melalaikan salat ini terdapat di dalam ayat 4 dan 5. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Kecelakaan bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Orang-orang yang lalai dalam salatnya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang dimaksud di sini adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang lalai dalam salatnya. Kenapa bisa begitu? Karena mereka salat ketika banyak orang. Ketika orang lihat barulah mereka mau salat. Tetapi ketika mereka bersendirian, mereka enggan untuk salat. Inilah bentuk orang-orang munafik. Di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim dijelaskan terkait dengan surah Al-Ma'un. Dalam ayat disebutkan lil musallin, bagi orang-orang yang salat. Kecelakaan bagi orang-orang yang salat, yaitu mereka yang biasa salat, yang sudah sering salat. Lil musallin, orang-orang yang sudah sering salat dan konsekuen dengannya dan istiqomah dengannya. Maka inilah orang-orang yang lalai, orang-orang yang celaka di dalam ayat ini. Untuk orang-orang yang sudah sering terbiasa salat, lalu mereka lalai. Yang dimaksud lalai dari salat bisa mencakup beberapa pengertian. Ketika seseorang lalai, maka haruslah ada poin-poin yang akan disampaikan. Yang pertama, tidak mengerjakan salat sama sekali. Dia tidak mengerjakan salat sama sekali. Bahkan dia lebih memperhatikan ibadah-ibadah yang lain, sementara salatnya dia tidak perhatikan. Misalnya dia lebih memperhatikan ibadah puasa, dia lebih memperhatikan ibadah sedekah, tapi tidak memperhatikan ibadah salat. Maka inilah orang-orang yang termasuk kategori lalai. Orang yang lalai tidak mengerjakan salat sama sekali. Yang kedua, lalai dari mengerjakannya, dari waktu yang ditetapkan oleh syariat, malah mengerjakannya di luar waktu yang ditetapkan. Tidak mengerjakan salat sesuai dengan waktunya, maka inilah orang-orang yang lalai. Orang-orang yang masuk dalam kategori lalai. Yang ketiga, selalu mengerjakan salat di akhir waktu, selalu di akhir waktu, selalu terlambat, ingin salat tapi di akhir waktu, yang selalu dikerjakan. Inilah kategori orang-orang yang lalai. Yang keempat, tidak memenuhi rukun salat. Tidak memenuhi rukun salat dan syarat sahnya salat sebagaimana yang telah diperintahkan. Kita ketahui bahwa mengucapkan Allahu Akbar pada takbiratul ihram itu merupakan rukun salat. Namun ketika kita terburu-buru, terkadang kita lupa mengucapkan takbiratul ihram, maka perlu kita perhatikan dengan baik. Janganlah kita tergesa-gesa dalam salat sehingga terlupakan rukun-rukun salat tersebut. Kita mungkin lupa mengucapkan Allahu Akbar, langsung saja salat, maka ini tidak termasuk menunaikan rukun salat. Yang kelima, tidak khusyuk dalam salatnya, dan tidak merenungkan atau mentadabburi ayat-ayat yang dibaca. Maka inilah kategori orang-orang yang lalai. 5 kategori ini apabila terkumpul pada seseorang, maka dia
menjadi orang-orang yang sangat lalai. Lalai dari salat mencakup semua pengertian di atas. Lalai dalam salat mencakup semua pengertian yang di atas. Setiap orang yang memiliki sifat demikian, maka dialah orang-orang yang disebut lalai dari salat. Jika ia memiliki seluruh sifat tersebut, maka semakin sempurnalah. Jika dia memiliki semua sifat dari 5 kategori tersebut, maka sempurnalah kelalaian, kecelakaan untuknya, dan semakin sempurna sifat kemunafikannya, nifak amalinya pada amalan-amalannya. Maka pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini menunjukkan pentingnya untuk kita sebagai seorang muslim menjaga salat kita agar kita tidak termasuk orang-orang yang lalai. Kita menjaga konsekuen dengan salat kita agar kita tidak termasuk orang-orang yang lalai. Kita salat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dipuji. Bahkan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah taala, salat itu adalah ketaatan dan bentuk kurba, bentuk pengharapan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang paling utama, bentuk kurbah yang paling utama. Bahkan kalau kita mau melihat dari sisi dalil syar'i, salat itu masih lebih utama dari ibadah puasa. Salat itu masih lebih utama dari ibadah puasa kalau kita melihatnya dari dalil-dalil yang syar'i. Namun sayangnya kita sering melihat kaum muslimin lebih memperhatikan ibadah puasanya. Terkadang dia puasa Ramadan full, di sebulan full di bulan Ramadan, namun tidak sholat. Dalam keadaan dia tidak memperhatikan sholat 5 waktu. Dia lebih malu meninggalkan puasa dibanding meninggalkan sholat. Padahal ibadah yang lebih utama dari sisi dalil-dalil syar'i yaitu salat. Maka pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah ibadah salat agar kita tidak termasuk orang-orang yang lalai, agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi nantinya di yaumil qiyamah. Ketika ditanya oleh Allah, ketika salat kita baik, maka baik pula seluruh amalan kita. Namun ketika salat kita buruk, maka kita menjadi orang-orang yang rugi dan penyesalan bagi kita. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana, kita akan membahasnya lebih lanjut pada segmen berikutnya. Saya sebagai relawan tidak boleh mengeluh capek. Saya ambil berhanya aja. Masih saya dikasih umur panjang, saya masih tetap jadi tagana. Gali esensi fenomena. Marwah paling mendasar itu integritas sebetulnya. Karena kalau aturannya semua sudah diatur. Ya, ini akan jadi bom waktu kalau isu stunting tidak diatasi dan tidak dicegah. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal seolah-olah menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya Ahmad Kamil dalam program Mutiara Iman. Terkait dengan salat yang sudah kita bahas di segmen sebelumnya, kita akan melihat bahaya orang yang meninggalkan salat. Apa bahayanya orang meninggalkan salat? Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis berikut ini. Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
pernah menceritakan tentang salat pada suatu hari, di mana beliau bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf." Kata Nabi SAW di dalam hadis ini, yang terjemahannya ialah, siapa yang menjaga salat maka ia akan mendapatkan cahaya. Siapa yang menjaga salat maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, mendapatkan cahaya, mendapatkan petunjuk dan keselamatan, cahaya, petunjuk dan keselamatan di hari kiamat. Dan siapa yang tidak menjaganya, tidak menjaga salat, maka ia tidak mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan petunjuk, dan tidak mendapatkan keselamatan kelak di yaumil qiyamah. Nanti di hari kiamat, kata Nabi SAW, ia akan dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, dan bersama Ubay bin Khalaf. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Syekh Su'aib Al-Arnaud, mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala menjelaskan terkait dengan hadis yang di atas, bahwa orang yang meninggalkan salat biasanya sibuk dengan harta. Orang yang meninggalkan salat biasanya sibuk dengan harta, mencari harta, bekerja, membanting tulang 24 jam sampai lupa dengan salatnya. Kemudian biasa juga sibuk dengan kerjaannya, terus bekerja terus menerus, azan langsung tidak ditinggalkan, dia dilanjutkan terus. Seperti ini orang-orang yang kadang meninggalkan salat, sibuk dengan kerjaannya. Dan biasanya juga orang yang meninggalkan salat adalah orang yang sibuk dengan kekuasaannya. Dia sibuk dengan kekuasaannya, banyak yang harus diurus, banyak yang harus diselesaikan sehingga melalaikan salat. Dan orang yang sibuk dengan perdagangannya, yang sibuk dengan jual beli di pasar atau di toko atau di mall, bahkan sampai melupakan salat, bahkan waktu salat sudah lewat tidak menggantinya pula, dan tidak memperhatikan salat dengan baik, meremehkan salat. Maka orang-orang inilah yang biasa meninggalkan salat. Ini penjelasan dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah lebih memperincikan lagi, maka siapa yang sibuk dengan harta sehingga melalaikan salat, maka kelak di yaumil qiyamah dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun. Bersama dengan Qarun, yaitu orang yang memiliki harta yang banyak, sibuk dengan hartanya, menjaga hartanya. Qarun yang ditenggelamkan dengan hartanya, yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan dikumpulkan bersama Qarun di yaumil qiyamah karena sibuk dengan kerjaannya, sibuk dengan hartanya. Yang kedua, siapa yang sibuk dengan kerajaannya, sibuk dengan hartanya, sibuk dengan kerajaannya, sibuk dengan kantornya, sibuk dengan perusahaannya, sibuk dengan apa yang dimilikinya, sehingga melalaikan salatnya, maka kelak dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Bersama Fir'aun yang sibuk, yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kerajaan, tapi melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir ayatnya barulah dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir ayat inilah hal yang terlambat, yang tidak terhitung pertobatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang sibuk dengan kerajaannya, maka dia kelak akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Kemudian siapa yang sibuk dengan kekuasaan, sibuk dengan posisi jabatannya, maka sampai dia melalaikan salat, tidak mengerjakan salat,
maka kelak di yaumil qiyamah dia akan dikumpulkan bersama Haman. Haman merupakan perdana menterinya Fir'aun yang sibuk dengan urusan-urusan pemerintahan, urusan-urusan kerajaan, sampai melupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sibuk dengan kekuasaan inilah yang akan dikumpulkan bersama Haman. Kemudian siapa yang sibuk dengan perdagangan, sibuk dengan jual beli sampai melupakan salat, azan berkumandang tidak menghiraukan azan tersebut, lanjut jual beli, maka sehingga dia melupakan salat, maka dia kelak di yaumil qiyamah akan dikumpulkan bersama dengan Ubay bin Khalaf. Tafsiran ini dapat dilihat atau bersumber dari As-Shalah, dari kitab As-Shalah wa Hukmu Tariqoha. Maka pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya salat. Siapa yang meninggalkan salat maka kelak dia tidak akan mendapatkan petunjuk, dia tidak akan mendapatkan cahaya, dan dia tidak akan selamat di yaumil qiyamah nanti. Dia menjadi orang-orang yang merugi, orang-orang yang tidak mendapatkan keselamatan di yaumil qiyamah. Maka pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah, bagaimanakah cara agar kita bisa istiqomah menjalankan ketaatan kita, yaitu salat? Yang pertama yaitu kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa memohon semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendirikan salat sebagaimana di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rabbi ja'al hadha, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ya Allah, teguhkanlah aku untuk mendirikan salat bersama dengan keturunanku. Maka kita perlu berdoa dengan doa-doa apa saja yang ada di dalam Al-Qur'an maupun dengan doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah. Kita terus berdoa agar kita bisa istiqomah. Kita berdoa agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar kita bisa istiqomah, yaitu kita mencari teman yang benar, mencari teman agar bisa mendorong kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita terus beristighfar, ya, sering-sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mengangkat dosa-dosa kita, membersihkan kita dari dosa-dosa sehingga kita mudah untuk melakukan ketaatan. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan petunjuk untuk bisa istiqomah taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV.